the great controversy. Perkataan-perkataan ini, ucapan-ucapan ini diucapkan oleh Kristus waktu conversation yang nggak bisa dilupakan itu dengan murid-muridnya. Kan? Di atas bukit Zaitun. Setelah untuk terakhir kalinya dia tinggalkan bangunan Ka'bah. Artinya dia nggak kembali lagi. Jadi kalau dia tinggalkan Ka'bah, boleh dikatakan bahwa bangunan yang melambangkan umat Tuhan bukan gerejanya. Ya. Bukan gerejanya lagi. Karena mereka sudah tolak dia. Ya. Murid-murid telah menanyakan pertanyaan. Apa tanda? Jadi saya akan kasih warna supaya kalian bisa lihat. Apa tanda? Apa tanda? Jadi ini yang mereka tanya. Jadi inilah yang Tuhan Yesus akan jawab. Jadi jawaban itu sangat berhubungan dengan apa yang ditanyakan. Dan kedatangannya saya mau lewatin, udah pasti. Apa tanda akhir sejarah probation dunia ini? What shall be the sign of the end of the world? Apa tanda? Artinya mereka mau tahu tandanya yang menunjukkan sudah mau tutup pintu. Daniel 12 ayat 1. Mana jadi? Yang mereka tanya apa? Tanda. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada mereka tanda-tanda. Tuhan Yesus berikan. Jadi Tuhan Yesus berikan nggak apa yang mereka minta? Pasti. Berikan. Nah, murid-murid tanya satu tanda, Tuhan Yesus berikan lebih dari satu tanda. Karena sains ya. Dia bilang ini tandanya. Waktu kamu lihat, artinya tandanya harus di apa? Lihat. Harus dilihat. Waktu kamu lihat, semua ini, artinya ini semua kamu harus lihat. Ini semua kamu harus lihat. Artinya ada rentetan tanda. Waktu kamu lihat semua ini, kamu tahu tutup pintu sudah dekat. Kamu tahu tutup pintu sudah dekat. Artinya gaconya apa? All these things. Oke? Bisa? Jadi? Dan dekatnya sedekat apa? Di ambang pintu. Sudah di ambang pintu. Nah, mari kita artikan artinya di ambang pintu. Di ambang pintu itu, bagi Tuhan Yesus yang ngomong, beda dengan manusia punya pengertian. Di ambang pintu itu, dalam beberapa detik, sudah masuk pintu. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang di ambang pintu, dekatnya itu sesuai dengan berapa lama waktunya saya butuhkan untuk memiliki karakternya. Ngerti nggak? Stan gimana, Stan? Ngerti. Iya. Jadi kalau saya bilang, di mana kamu di ambang pintu? Itu bukan di ambang pintu, karena detik kemudian kamu lihat. Karena untuk orang mau ketok pintu lalu berapa lama dia masuk, itu 1 detik. Karena itu nggak memperhitungkan persiapan yang dibutuhkan untuk saya buka pintu. Sementara Tuhan Yesus, kalau bicara tentang ambang pintu itu, jangka waktu yang dibutuhkan gerejanya untuk dengan sempurna memantulkan karakternya. Ngerti kan? Iya. Jadi kalau orang bilang, dari dulu udah dibilang, well, gara-gara kamu lah, karena kamu nggak pantul-pantulkan karakternya. Benar nggak? Ngerti nggak, Win? Malahan orang menggunakan itu, dari dulu dibilang-bilang tapi belum. Kalau dia datang udah pasti hilang kamu.
Kalau dia datang 1 minggu setelah tandanya, kita semua hilang, Alwin. Bagaimana, Stan? Jadi bersyukur nggak dia belum datang sebenarnya? Iya, sangat bersyukur. Malah orang bilang, oh belum datang-datang. Nah, yang bilang belum datang-datang, nggak pernah bikin apa-apa. Yang bilang belum datang-datang, nggak bikin apa-apa untuk kedatangannya, lalu mereka bilang belum datang-datang. Artinya mereka pikir dengan nggak bikin apa-apa, waktu dia datang mereka selamat. Dan karena dia belum datang, itu karena dia sedang tunggu kamu yang malas dalam kehidupan kamu untuk mempersiapkan diri. Mana lagi ini? Iya, Dedi gitu. Enggak ya? Nah, kita lanjut lagi. Tapi itu bukan berarti bahwa masih lama. Lalu dikatakan ini, walaupun tidak seorang pun tahu kapannya, walaupun nggak seorang pun tahu kapannya, guys. Nah, kalau bilang dekat, saya tahu nggak persisnya kapan dekat itu. Enggak. Sementara Tuhan Yesus bilang, kamu tahu dekatnya. Dia nggak bilang persis kapannya kan? Jadi walaupun nggak ada yang tahu kapan dan persis kapannya, Tuhan Yesus nggak bilang persis kapannya. Betul? Tuhan Yesus nggak bilang persis kapan tutup pintu. Yang dia bilang, kamu harus tahu sudah dekat. Jadi kalau orang bilang, kapan? Kapan? Saya nggak tahu. Tapi saya tahu sudah apa? Dekat. Dari mana kamu tahu? Semua tandanya saya sudah lihat. Ada nggak yang keluar dari mulut Tuhan Yesus? Lalu bukan itu sebenarnya artinya. Sebagaimana yang setan artikan di Kejadian 1 ayat 3 ayat 4. Enggak kan? Jadi walaupun ini ya, walaupun nggak ada seorang pun tahu kapannya, ini ya, kita semua diinstruksikan, sebagaimana mahasiswa diinstruksikan untuk meet it. Kita semua diinstruksikan dan dituntut untuk mengetahui bahwa sudah dekat. Kita harus tahu nggak sudah dekatnya? Atau kalau nggak tahu pun nggak apa-apa. Mana Stan? Betul, Kak. Kita harus tahu betapa dekatnya. Itu Yang tuntutan. mengerikan ialah bukan cuma harus tahu aja, banyak orang nggak tahu tandanya atau harus kalau ada tanda pun yang perlu dilihat, Stan. Ngeri Iya, nggak? iya. Jadi nomor satu, saya harus tahu tandanya, dan saya harus lihat tandanya, dan sikap saya harus saya hidupkan sebagaimana tutup pintu sudah dekat. Dan kalau saya mengabaikan amaran bahwa sudah dekatnya, kalau saya nggak mau atau lalai untuk tahu bahwa sudah dekat, kalau saya nggak mau tahu, dan nggak mau taunya bisa dari sikap saya setelah tandanya dikasih tunjuk. Jadi kalau saya nggak mau tahu, jadi orang yang sudah tahu tandanya dan kehidupannya nggak ada bedanya dari sebelum dia tahu, Sen, fatal. Apa artinya fatal? Dia akan binasa. Fatal. Fatalnya apa maksud fatal sih? Mungkin maksud fatal bukan dia, seperti orang-orang yang tenggelam di air bah. Sefatal itu. Banyak orang akan hilang, guys. Walaupun banyak nggak mau hilang, tapi akan hilang. Saya itu selamat bukan karena saya pengen selamat. Saya itu hilang bukan karena saya pengen hilang. Saya itu hilang walaupun pengen selamat karena hidup tidak berdasarkan firman Kristus. Berarti?
Alwin, 1 menit komentar dulu lah. Alwin. Iya, ini ingat pelajaran dulu Uncle kasih juga. Banyak orang yang hoping and desiring. Kecil sekali suaranya ini. Iya. Kecil banget. Oh, Min, kedek. iya, benar. Sorry, benar. Asik, Win. Kecil sekali Alwin. Belum kedengeran, Win. Ini gimana? Nah, itu boleh. Ini Mantap. boleh. Iya, ingat pelajaran dulu yang Uncle kasih juga. Di hari Sahabat itu banyak orang yang nyampe tulis hoping and desiring untuk Nah, itu dia. sharing, tapi nggak pernah choose untuk selamat. Iya. Makanya untuk hoping and desiring itu nggak cukup untuk buat kamu selamat kan? Karena Iya. hoping misalnya konsepnya, oke, saya memang hadir untuk bisa tahu, mengerti sesuatu, mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi kalau saya nggak pernah choose yang saya dapatkan itu, saya punya keselamatan. Sebenarnya saya tunjukin itu cuman untuk keinginan, cuman pengennya aja. Karena begitu saya dapat sesuatu, misalnya tanda yang Tuhan kasih, saya setelah dapat itu nggak ada perubahan yang signifikan pas saya tahu itu. Itu kan cuman hadir di sini untuk cuman tahu, oh saya tahu, kayak saya tahu something, nggak meaning artinya kamu choose itu kan, nggak ada artinya perubahan sesuatu. Langsung ada sesuatu yang berubah. Iya Pak. Nah, ini saya tanya ya, Alwin, jelasnya. Coba kalian jawab ini ya. Orang yang hilang ini, mana yang lebih besar keinginan mereka? Mana yang lebih besar? Nggak mau hilangnya atau mau selamatnya? Nggak mau hilang ya, Nggak mau hilangnya. Betul sekali. Jadi nggak cukup untuk nggak mau hilang, untuk nggak hilang. Kalau nggak mau hilang itu lebih dari pengen selamatnya sih. Saya ngerti nggak? Iya, Kak. Enggak. Ngerti kan? Jadi dapat itu? Jadi, Dedi, nggak cukup. Jadi harus lebih besar kepengen selamatnya daripada tidak mau hilangnya gitu ya, Ded? Iya, karena kalau nggak mau hilang itu ya, sementara Tuhan itu juru selamat. Artinya orang yang nggak mau hilang, dia mau selamatnya tanpa menurut juru selamatnya. Alvin ngerti? Iya. Tapi orang yang nggak mau hilang, tapi lebih besar mau selamatnya, dia mau juru selamatnya agar nggak hilang. Beda nggak antara langit dan bumi kan? Bisa? Iya. Jadi kalau tanya orang mau hilang, ya enggak lah. Tapi nggak mau menurut juru selamat. Karena yang lebih besar nggak mau hilangnya, bukan selamat dalam kurung jurunya. Ngerti? Iya, kalau nggak mau hilang ada kayak bunyi ada cara saya sendiri lah gitu. Kayak Iya. saya mau bikin Tanpa juru selamatnya. tanpa juru selamatnya. Tapi kalau Padahal Tuhan Yesus itu kita kenal sebagai juru selamat. Artinya Iya. mau selamat itu mau Pasti- si juru pasti Tuhan selamatnya. Yesus, iya, pasti mau Tuhan Tapi Yesus. saya mau selamat tanpa juru selamat. Artinya saya mau nggak hilang tanpa juru selamat. Karena nggak bisa saya selamat tanpa mau juru selamatnya. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi saya mau selamat, tapi nggak mau mengikuti setiap firman juru selamatnya. Forget about it. No? Oke? Ya. Oke, kita lanjut ya. Karena nggak mau kelamaan, akhirnya ngebut-ngebut nanti belakang. Oke. Kita lanjut lagi di kutipan berikutnya. Kita loncatin paragraf. Tapi di sini dibilang,
Thus, demikianlah ditunjukkan bagaimana Alkitab, di mana Alkitab tidak memberikan hak asasi untuk orang tetap dalam kondisi tidak tahu mengenai dekatnya kedatangan Tuhan Yesus. Artinya kalau orang baca Alkitab, kalau orang pelajari Alkitab, dia nggak bisa setelah belajar nggak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Makanya saya bilang belajar, bukan baca. Kalau saya benar-benar belajar, Sen, nggak bisa saya nggak berkesimpulan bahwa Tuhan Yesus nggak dengan segera udah mau datang. Orang yang belajar Alkitab, kesimpulannya ialah Tuhan Yesus udah mau datang. Udah mau tutup pintu. Jadi bisa nggak orang bilang, saya nggak tahu. Loh itu Alkitab di rumah ngapain dan? Jadi ada alasan orang yang hilang? Enggak. Enggak ada. Nggak ada. Apalagi yang banyak Alkitab di rumahnya. Apa gunanya banyak Alkitab kalau Sabtu pun nggak dibaca, betul? Iya. Okay. Tapi mereka yang ingin hanya untuk memberikan alasan untuk tolak kebenaran, menutup telinga mereka kepada penjelasan ini. Jadi mereka nggak mau tahu. Mereka kalau nggak tahu, karena mereka nggak mau tahu, bukan karena mustahil untuk tahu. Oke, kalau kita lanjut di sini. Orang-orang yang nggak mau tahu ini, konteksnya, orang-orang yang tutup telinga mereka bilang nggak mau tahu, ini dia. Kalau ada orang yang bilang sudah dekat, mereka malahan membuat orang-orang yang kabarkan disuruh jangan keras-keras ngomongnya, nanti kasih takut banyak orang akan firman Tuhan. Jadi nanti malahan takut orang kalau kamu bilang udah mau datang. Takut apanya? Bukankah kita di dunia ini sedang tunggu-tunggu Tuhan datang? Apa yang perlu ditakuti? Tunggu loh. Kalau kita sedang tunggu kereta api, dan kita udah lama tunggu, dan kita yakin sudah mau datang, apakah kamu mau percaya nggak? Jangan percaya itu mau datang. Loh, bukankah itu yang saya tunggu-tunggu? Itu menakutkan. Apa yang perlu ditakuti kalau itu yang saya sedang tunggu? Artinya orang yang percaya apa? Enggak lagi tunggu. Artinya mereka sedang menikmati dunia dan nggak mau ketinggalan kereta api. Dan kenapa mereka nggak mau diingatkan? Karena mereka belum puas dengan dunianya, Stan. Nanti kalau sudah puas, baru keras-keras ngomong. Bisa? Dan pekabar-pekabar yang nggak setia ini bersatu dalam pekerjaan penipuan ini, the great deceiver, setan, bersatu dengan setan, berseru, damai, damai. Sementara Tuhan nggak bilang damai. Artinya apa artinya damai? Damai artinya Tuhan Yesus masih lama datang. Artinya kalau Tuhan Yesus sudah mau datang, itu bukan damai. Cuma orang yang mabuk mau terima ini, benar nggak? Dan banyak yang terima, artinya banyak yang mabuk. Seperti orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus, banyak menolak untuk masuk kerajaan surga, sementara mereka malah halang-halang orang lain yang ingin masuk. Lihat ini. Mereka nggak mau masuk, lalu orang lain yang mau masuk, mereka tipu supaya nggak masuk. Setan mau masuk tapi dilarang. Sekarang dia bilang di surga bosan. Sour grape, ya? Iya. Darah orang-orang ini akan dipertanggungjawabkan di tangan mereka.
Siapa mereka? Apakah kita semua orang Advent? Ya. Kalau kita orang Advent, dari nama Advent, kita semua harus tahu sudah dekatnya kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita orang Advent. Kita malahan tinggalkan organisasi untuk benar-benar jadi orang Advent sesuai dengan definisi katanya. Betul? Apa artinya Advent? Dalam kehidupan saya, ini bukan nominal. Ini definisi bukan nominal. Advent bukan nominal adalah dari kehidupan saya orang bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Dan orang yang tidak menunjukkan Tuhan Yesus datang, darahnya akan dipertanggungjawabkan. Karena dia mengaku Advent, tapi hidupnya tidak memantulkan sudah mau tutup pintu. Dan tanpa berseru, merekalah yang bilang damai, damai, sementara Tuhan Yesus nggak bilang damai. Apa pengaruh saya kepada orang lain? Apa pengaruh saya kepada orang lain? Apakah orang lain tahu bahwa dari saya punya kehidupan dan semua itu, bahwa sudah mau tutup pintu? Atau nggak ada bedanya dengan mereka? Apa yang saya tolong kepada orang lain, atau nggak ada yang ditolong? Kita sama-sama masih lama sama-sama kita dulu ya. Peace. Oke? Kita sudah beberapa sahabat, walaupun sudah 2-3 minggu lalu kita bahas tentang sudah dekat, salah satu tanda yang dekat kan. Sekarang kita mau kasih tunjuk tanda lagi yang tambah dekat. Nah, kalau tanda-tanda ini nggak menggugah hati kalian, saya nggak tahu apa lagi yang menggugah hati kalian. Selfishness itu nggak boleh ada lagi dalam kita. Nggak boleh ada bicara tentang diri sendiri. Nggak boleh. Umat Tuhan yang sudah dapat banyak pekabaran dan masih mau memanjakan selfishness, dia mengabaikan firman Tuhan, guys. Dia mengabaikan. Masih mau layani daging, masih mau melayani perasaan, masih mau melayani selfishness, padahal sudah pekabaran sudah banyak sekali diterima, akan binasa kalau nggak bertobat. Dan bahaya sekali kalau selfishness-nya itu dicemarkan kepada orang lain, sehingga orang lain sekarang sudah dicemarkan dengan ide itu. Padahal sebenarnya dia nggak ada urusan dengan itu. Itu lebih bahaya lagi. Bahaya banget. Artinya kalau saya ada persoalan, saya harus deal dengan God. Jangan mempengaruhi orang lain untuk cari simpatisan. Itu persis gaya kerja setan. Oke? Cuma mau kasih ingat aja sebelum tutup pintu. Dan saya mau kasih tunjuk, udah mau tutup pintu kita. Jangan manisu. Oke. Pathogen itu kayak microorganism yang mematikan lah ya. Seperti COVID dulu. Ya. Ini Mei 24, 2023. Bahwa ada pathogen yang lebih mematikan dari COVID akan melanda dunia. Guys, kalau mereka bilang ini mereka nggak mimpi, mereka rencanakan. So don't think it's not gonna happen, oke? Ingat event 201, mereka rencanakan langsung terjadi. Jadi mereka sudah bilang dan akan terjadi karena ini mereka rencanakan. Ini bukan lihat langit lalu mungkin mau hujan. No, mereka yang bikin hujannya. Bagaimana? Iya. For lack of better word. They don't make rain, but
they can affect the rain to fall. Oke, ngerti Alvin? Iya, enggak. Jadi apakah dia bilang COVID is nothing dibandingkan dengan ini? Yeah. Iya. Dia bilang apa? Emergencies could be more severe than the C-19. Dan that the agency members to start preparing for the next global health crisis. Sementara umat Tuhan harus prepare for the time of trouble. GC 594. Sementara mereka sedang siapkan global crisis, we are preparing for the time of trouble, Stan. Artinya global crisisnya di mana kira-kira, Stan? Di time of trouble. Wow, Bisa? bisa bisa. Am I pointing the right one, Garcia? Right? Am I pointing the right one? Yes, yeah. Oke. Ini dia. Era zaman global boiling. Zaman boiling itu kayak apa ya? Saya bahasa mendidih. Mendidih. Zaman mendidih planet sudah tiba. Dia bilang. Dan bulan Juli kita harapkan adalah bulan terpanas dalam sejarah bumi ini. Kita udah masuk Agustus, guys. Zaman global boiling, mendidih. Dulu bilangnya apa? Warming. Global warming is nothing. Warming itu kita bisa keluar dan tenang-tenang. Ini mendidih. Zamannya sudah tiba, Bro Alex. Iya, memang begitu. Lihat ya, sebelumnya dibilang apa? Ada deadlier pathogen. Ada deadlier climate. Mana, Stan? Pathogen tambah parah, climate tambah parah. Bisa lihat paralelnya? Iya. Dari segi penyakit tambah parah, dari segi iklim tambah parah. Itu yang dia bilang. Bisa? Yeah, yeah. Iya, bro. Alvin. WHO memberi amaran imminent pasti dan segera. Worldwide pandemic. Again. Gimana, Alvin? Wall Street ya? Oh, Mhm. jurnal Wall Street, ya betul. Imminent itu pasti dan segera. Sama dengan the imminent coming of Christ, the imminent of worldwide pandemic. Aduh. Gimana, guys? Ini dia bilangnya 2009. Lalu Oh, iya. waktu bilang 2009, 2023, dia bilang apa? Deadlier than the worldwide pandemic. Gimana? Bisa? Masih bisa melayani kita punya ego lagi, Alvin? Enggak. Apakah sekarang waktunya memaniso dengan kita punya selfishness? Enggak. Nggak pernah sih, betul? Paling kurang janganlah sekarang itu. Lihat ini. Pope Francis bilang, ini 6 tahun lalu. Kalau saya kasih rusak dia punya climate, itu gara-gara saya berdosa. Artinya, manusia di dunia ini tambah lama, tambah berdosa. Makanya tambah parah dia punya pathogen, tambah parah dia punya iklim.
Paus bilang. Gimana? Ini zaman dulu nih, kita punya artikel zaman dulu nih. Tapi tambah parah nggak sekarang kan? Artinya asal usulnya apa? Dosa. Dosa manusia. Persoalan dosa kan pelanggaran hukum. Persoalannya hukum yang mana yang dilanggar? Which one? The Law of Moses? Atau yang mana? Ini kali. Heat health emergency. Darurat kesehatan karena panas. Hampir setengah Amerika Serikat resiko dangerous heat expands and intensifies in the Northeast. Heat health emergency. Udah ngomong kata-kata emergency. Kata lain emergency apa? Christ Object Lesson 14. Di saat at midnight ada yang siap untuk emergency, ada yang tidak. Wow. Di saat Saul was face to face with death, an unexpected calamities, emergency, langsung kelihatan karakternya. Heat, health, emergency. Climate emergency yang bisa mempengaruhi health. Julai 27, 2023. Okay? Baru-baru, guys. Ini dia. Thursday. Panasnya. Heat dome namanya. Heat dome. Ini dia punya heat dome. Ulang lagi CNBC. Zaman global mendidih telah tiba, US boss bilang. As White House announces, White House memberi pengumuman provision persiapan untuk protect workers from extreme heat. Kita sudah masuk zaman global, bukan warming, global boiling. Wow. Global warming sudah sejarah. Sekarang namanya global mendidih. Sudah lewat itu. Habis itu global hell. Ujung-ujungnya hell kan, Om? Api neraka. Jadi apakah mereka bilang dunia ini akan lebih parah, amin? Iya, iya. Dan umat Tuhan sedang rencana ngapain? Apa yang direncanakan? Apakah masih melayani diri punya daging dan masih pikir ini, pikir itu, sementara dunia setan sedang mau binasakan kita semua? Wow. Si umat Tuhan itu nggak bisa percaya kecuali udah turun api belerang baru percaya kali, betul? Katanya api belerang. Itu belum karena tunggu kamu, bro. Kalau kamu udah lama keluar, mungkin udah lama juga belerangnya. Itu namanya panjang sabar, mercy of God. Bukan Tuhan nggak memenuhi dia punya nubuatan. Ini yang kita bilang di Phoenix, Arizona gitu. 19 hari dari
6.30 ke 7.18. 18 hari, oke, tahun 1974, 17 hari tahun 1995, 12 hari tahun 2007, dan 11 hari 3 kali di Phoenix, Arizona. 110 Fahrenheit berturut-turut 11 hari. Coba kalian lihat 111 Fahrenheit berapa Indonesia supaya bisa rasa panas lah kira-kira. Berapa? Itu bilang 40-an kan? 11 hari berturut-turut. Hmm. Saya sering sekali ke Phoenix, Iya, Arizona. Seringnya bukan main. Bukan main panasnya. Keluar truk itu kayak masuk oven, benar-benar masuk oven. Ini 110 11 hari berturut-turut. Ini belum api neraka 1000 tahun, Amin. Wih, wow, 43 derajat kok Celcius. Iya. Men, 11 hari. Aduh. Wih. Medis nggak itu? Wih. Ini yang 2023 malah 19 hari ya, Den? Ini. Iya, 19. Aduh, Baru, oh men. Udah mau 19 sebulan. hari, Win. Udah mau sebulan. Ya. Iya. Apakah dia bilang the era of global boiling has arrived? Dan ada hubungan dengan apa? Ada hubungan dengan kesehatan nggak ini? Ada. Iya. Heat health emergency itu. Heat health emergency. Oh, itu, duh. Jangan heran banyak orang tua mati. Keluarga kan misalnya. Mhm. Dia bilang sampai banyak sakit karena banyak orang tua. Iya. Untuk trace punya tempat itu paling itu ya. Waktu itu jauh ya. 2 jam dari itu. Paling kurang di bawah Tucson ya. Ini dia. Sekarang Biden didesak untuk declare climate emergency. Dia didesak untuk mengundang-undangkan secara kuasa presiden climate emergency. Nah, kalau climate emergency ini apa yang kita harus buat atau nggak buat ya kira-kira? Oh, udah pasti artinya kita ini bertanggung jawab untuk buat dia punya iklim seperti itu kan? Iya. Iya. Jadi lihat ini. Banyak orang bilang tolong bikin emergency. Artinya tolong cari solusinya. Iya. Si orang nggak akan cari solusi kalau dia dan keluarganya nggak dipengaruhi. Di saat dia dan keluarganya, kesejahteraan hidupnya dipengaruhi, sekarang cari solusi pemerintah. Jadi banyak orang bilang apa? Cari solusi. Bukankah solusinya sudah lama dipersiapkan? Alien elected. Bapak Gon? Iya, Pak. Alien elected sama ini. Iya. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan juga sedang izinkan ini karena hukumnya dilanggar. Jadi nggak semua kuasa kejahatan ini. Tuhan pun kita tahu kan di 2 Korintus 7:14, 2 Chronicles sorry. Tuhan pun izinkan ini sama dengan di zamannya Elijah, betul? Jadi apakah mereka sudah mulai mendesak pemerintah untuk bikin sesuatu? Iya. Kalian tahu nggak? Waktu ada Sunday Law nanti, itu desakan rakyat. Orang membuat benar. Rakyat yang menuntut untuk bikin Sunday Law. Ya. Tapi itu nanti di time of trouble. Hmm. Apakah rakyat sudah mulai menuntut pemerintah bikin sesuatu? Baru panas seperti ini, belum time of trouble punya. Iya. Udah. Wow. Lagi presidennya Waduh. now. Sengaja ya. Kalau Maui Fire, kalau api di Maui di Hawaii nggak membuat kamu bangun,
membuat orang Amerika bangun kepada climate emergency, nggak ada yang bisa bangunkan orang Amerika. Artinya, Maui, Hawaii punya api, harus kita sadar di mana kita harus paksa pemerintah untuk bikin climate emergency. Lihat ini, climate emergency didesak Biden, dan salah satu alasan yang kenapa mereka mau desak adalah Maui Fire. Nah, kalau melihat Maui Fire, okay, kalau kalian melihat Maui Fire, sini, saya tunjuk sesuatu. Bentar ya. Mau lihat Maui Fire? Oke. Ini yang recent ya. Oh, baru sekali. Ya. Sangat baru. Minggu lalu. Betul. Sangat baru. Oke. Coba ada ketua. Ketua itu anak ayam. Oh, ya. Tapi yang kita mau kasih tunjuk ini, Maui Fire ya. Oh, ininya harus matiin dulu. Ramai guys. Oke, saya mau kasih tunjukin juga. Oke, ini Maui Fire. Maui Fire itu sebelah kiri. Sebelah kanan Paradise, California. Ingat nggak Paradise dulu, California? Oh, Ingat, ingat ingat. banget. Apakah fire-nya saking panasnya sampai pohonnya pun hilang? Enggak. Enggak. Oh, Kok iya. bisa? Kok bisa api itu nggak mau bakar pohonnya? Ingat nggak dulu guys? Iya. Maui Ya. Fire is the same things. Ini namanya apa? DEW, Directed Energy Weapon. DEW. Ah, Ingat dulu? Du ya, Den. ingat. DEW, Wow. Directed Energy Weapon. Jadi Maui Fire itu, coba lihat yang tadi ya, coba lihat yang tadi. Apakah itu, kalau mau lihat, apakah itu kebakaran natural yang kalian lihat tadi, Maui Fire? Enggak. Atau sangat bersih bakarnya? Bersih. Pohon-pohon oke. Sangat bersih guys. Ya, sangat bersih. Apakah helium dialektik nih guys? Iya. Oh, 100%. Iya. Kenapa? Karena mereka mau orang-orang itu masuk ke kota 15 menit. Dicip dan jadi budak semua. Bukankah itu rencananya? Iya. Iya. Mereka sedang mempercepat time of travel nggak guys? Iya. Iya. Enggak. Apakah mereka sedang menggenapi nubuatan semuanya? Wih. Oke, kita kembali lagi ya. Anyway, kita keluar dari situ. Iya. Gawat memang ini. Oke. Kita oops. Ya. Okay, let's try again. Oke. Ini Maui Fire, lihat. Sama kan modelnya? Saya kasih tunjuk juga, belum kasih share. Apakah ada pohon di sampingnya yang nggak tersentuh sama sekali? Belum. Belum, Pak. Sudah. Sudah.
apakah pohonnya pun lenyap? Lenyap. Enggak, Hah, enggak. Alvin, lenyap pohon? Oh, Enggak, itu masih oh ada. iya, ini ada satu. Udah. Apakah bangunannya lenyap? Iya, Oh, bangunan apa? lenyap. Bisa Melt. nggak api bakar bangunan lalu nggak sentuh pohon? Aduh, enggak bisa tuh. Enggak. DEW guys, oke? Hmm. Pernah belajar dulu kan? Iya. We study all this. Iya, ya. Opinion ini. We need to act boldly now. Kita harus dengan gamblang bertindak sekarang. Gamblang itu benar kan, boleh Alvin? Gamblang? Iya, boleh. Saya assume aja itu artinya kan. Iya, gampang Kalau tegas. kita mau avoid economy-wide lockdowns to halt climate change. Artinya climate emergency ini akan membuat climate lockdown. Jadi basically apa? Ini lihat ya. Apa yang menyebabkan climate? Well, paling kurang Bill Gates dulu kita bernafas kan, betul? Aktivitas kita pakai bensin, potong rumput dengan mesin potong rumput, semua itu kan. Naik mobil, makan, dan sapi kentut, betul? Iya. Paling kurang AOC bilang, betul? Namanya saya bernafas, saya kontribusi kepada global boiling. Oh iya. Artinya, supaya kita nggak kontribusi kepada global boiling, saya harus di lockdown. Iya. Aduh. Pernah kita lewatin lockdown dulu? Not again, huh, Win? Bisa? Apakah dia bilang lebih parah dari C-19? Jadi tujuannya apa? Another lockdown, Alvin. Iya. Wah, kita tahu. Kita sudah tahu kok. Itu sebabnya kita belajar Alkitab dan hidup berdasarkan firman Tuhan kan. Orang yang nggak belajar firman Tuhan akan kompromi. Jamin mutu. Keterlaluan mutunya. Bagaimana api di Kanada dan kualitas udaranya adalah amaran yang ada hubungannya dengan climate change. Climate change. Artinya climate change itu yang menyebabkan Maui katanya. Katanya gini. Iya, Dedi. Artinya persoalannya api atau climate change? Climate change. Climate. Persoalan climate change apa? Orangnya. Orang berdosa ya. Orang berdosanya. Ini dulu. Francis bilang climate emergency dan mendesak untuk bertindak. Ini dia bilang tahun berapa ini? Ini udah bertahun-tahun yang lalu. Ini zaman dulu punya. 4 tahun lalu. Apakah dia sudah bilang climate emergency 4 tahun lalu, Alwin? Sudah. Lihat ini. Dia sudah bilang itu 4 tahun lalu. Lihat, mereka desak Biden untuk climate emergency. Itu bahasanya siapa? Paus. Paus. Heat health emergency. Itu bahasanya siapa? Paus. Kekuasaan. Artinya pertanyaannya, apakah Jezebel yang kontrol Ahab? Iya. Iya. Gimana? Di belakangnya siapa? Jezebel. Wanita. Nah, dia udah bilang dari dulu climate emergency and kita harus bikin sesuatu. Sekarang mau didesak. Artinya dia punya anjuran diterima oleh raja-raja dunia. Iya. Wahyu 17 guys, kelas berat. Iya. Apa
actionnya, Alwin. Apa action kita? Apa kita punya action terhadap climate emergency ini? Iya. Car free Sundays itu reduce global oil demand. Apa ujung-ujungnya? Sunday free, Sunday lockdown. Rest on Sunday. Mereka sedang dorong nggak ini? Alwin, mereka sedang mendesak nggak? Sesuai dengan berapa banyak Tuhan izinkannya untuk lepasin 4 mata anginnya. Iya. Mereka hanya bisa maju kalau Tuhan lepasin sedikit mata anginnya, benar nggak? Artinya Tuhan sedang lepasin nggak? Karena ada orang-orang yang serius. Iya. Yang serius. Saya nggak ngomong tentang yang nggak serius. Saya ngomong tentang yang serius. Yang sangat mengerti ini. Yang nggak serius akan ketinggalannya, bukan main. They will have no clue what's going on in the world. Sekarang India trigger, bahasa Indonesia trigger apa ya? Memicu. Pemicu ya. Inflation fears, kita belajar kan waktu itu, karena dari segi ekonomi kan, dan dari segi ekonomi sebenarnya apa? Dari segi makan dan minum. Jadi sementara health crisis, boiling crisis, sekarang food and water crisis sekaligus jalan. Mari kita lihat ini. Mari kita baca Matius 24. Ada perang dan rumors of perang. Russia, Ukraine war. Apakah belakangan ini Russia dengan Ukraine war? Iya. Ya. Ada famines. India. Nggak ada makanan. Siap famine. Pestilence. Prepare for the next pandemic. Lebih parah dari COVID. Pestilence. Earthquake. Turkey. Baru-baru kan 7,9. Apakah semuanya terjadi pada saat-saat yang bersamaan semua, guys? Semua di Matius 24. Dan kita baca murid-muridnya tanya di mana? Matius 24. Apa tandanya? Dan dia bilang apa? All these things. Ini semua, Alwin. Iya, ada begini. Dekat, guys. Iya. Kontrol minyak, kamu kontrol bangsa-bangsa. Kontrol makanan, kamu kontrol orangnya. Henry Kissinger, ingat? Iya. Coba baca di Ibrani 8, kita ke Ibrani 8 dulu, oke? Ibrani 8. 1-3. Ini yang kalau kalian nggak tahu ini, waduh, bukan main. Harus tahu ini. Karena inilah krisisnya yang kita harus hadapi, dan inilah caranya untuk tembus. Ibrani 8. Ulangan. Mulai. Ulangan 8, oke? Tuhan Yesus kutip dari ini kan? Di Para Belantara. Kita mulai dengan ayat 1. All the commandments which I commanded thee this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord swear unto your fathers. Artinya, kamu akan masuk tanah perjanjian kalau semua perintah Tuhan yang diperintahkan, kamu lakukan, kamu pelihara. Kamu akan masuk tanah perjanjian. Boleh? Amin, siapa? Iya. Artinya, ini syarat atau tanpa syarat? Syarat. Jadi kalau kamu nggak pelihara dan lakukan semua yang keluar dari mulutnya, masuk tanah yang dijanjikan? Enggak. Ayat 2. Dan kamu akan ingat semua the way of the Lord yang telah menuntun kamu 40 tahun dalam padang belantara. Ingat, ulangan itu sudah memasukkan 40 tahun kemudian. Untuk
humble kamu, untuk uji kamu, untuk tahu apa dalam hati kamu. Apakah kamu menurut perintahnya atau tidak. Jadi ada yang Tuhan izinkan untuk lihat kamu menurut Tuhan atau enggak. Ada yang Tuhan buat sebagai ujian apakah kamu menurut Tuhan atau enggak. Ayat 3. Dia izinkan kamu kelaparan. Ya. Dia izinkan kamu kelaparan untuk lihat kamu punya kehidupan ini sangat tergantung dengan makanan atau enggak. Tuhan yang izinkan kamu kelaparan, bukan WHO. Walaupun Tuhan izinkannya melalui WHO. Gimana? Jadi waktu kita kelaparan, artinya kalau saya enggak selapar firman Tuhan, laparnya kamu fail ujiannya. Karena ujiannya lebih penting makanan firman Tuhan atau makanan jasmani. Itu ujiannya bagi umat Israel yang keluar dari Mesir ke Kanaan. Dan itulah ujiannya kita keluar dari dunia ke dunia baru. Makanan jasmani lebih penting atau makanan rohani. Dan Tuhan izinkan ini. India, Rusia, mau famine, bencana alam, ini Tuhan izinkan untuk bisa kasih tunjuk siapa umat Tuhan dan siapa yang cuma mengaku di mulutnya saja sebagai umat Tuhan. Harus ada ini enggak? Supaya gerejanya benar-benar murni. Iya. Apakah ini cara shakingnya? Apa di shaking? Memisahkan lalang dari gandum. Apa? Kelaparan. Pestilence. Earthquake. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Langsung kelihatan siapa yang nggak percaya Tuhan. Okay? Kita sekarang buka di nggak kelihatan di sini. Keluaran 15, 22, 27. Keluaran 15. Air yang pahit menjadi manis, betul? Ingat itu cerita? 15, 22, 27. Baik. Dia bilang apa? Musa bawa umat Israel dari Lautan Merah dan mereka pergi ke padang belantara Shur dan mereka 3 hari perjalanan dan nampaknya nggak ada air. Tadi nggak ada makanan, sekarang nggak ada air. Dan waktu mereka sampai ke tempat yang namanya Marah, mereka nggak bisa minum airnya karena airnya pahit. Itu sebabnya nama tempat itu Marah. Artinya marah itu air pahit. Makanya jangan marah-marah. Dan orang-orang mulai mengeluh terhadap Musa. Dibilang, kita mau minum apa Dan dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan kepada dia pohon. Dan waktu dia lempar pohon atau cabangnya ke air, airnya menjadi manis. Dan itu menjadi statute dengan ordinance untuk membuktikan mereka. Lalu ayat 26, kalian tahu sekali ayat ini. Kalau kamu dengan tekun mendengarkan suara the Lord thy God, dan mau melakukan apa yang benar di hadapan dia, dan memasang telinga akan perintah-perintahnya, dan memelihara semua statutes-nya, saya tidak akan izinkan kamu dilanda penyakit Mesir. 10 laknat Mesir yang saya berikan kepada orang-orang Mesir. Dan kalaupun kamu sakit,
Tuhan bilang, aku yang sembuhkan kamu. Right? Aku yang sembuhkan. Lalu mereka datang ke Elim, di mana ada 12 sumur air, dan 60 dan 10-70 pohon palm, dan mereka berdiam di situ. Artinya apa? Tuhan bilang, kamu nggak ada air, saya mau uji. Kamu dengar firman Tuhan atau enggak? Artinya sudah mau masa kelaparan, masa bencana alam, masa semua itu sama dengan di padang belantara. Tuhan sedang menguji kita semua, guys. Jadi kalau kita ketakutan, sama dengan orang Israel, pas keluar dari Mesir ketakutan, padahal mereka artinya nggak kenal God dong, karena Tuhan izinkan ini. Karena yang kenal God nggak kenal takut. Yang kenal God nggak kenal takut. Karena mereka tahu, nanti masa kelaparan ini nggak ada makanan, Tuhan sedang uji saya. Dan kalau saya memang percaya Tuhan, apa yang mau diuji? Mau ungkapkan aja yang sebagaimana sudah demikian. Perlu takut? Enggak. 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 Sama sekali enggak. 1 Korintus 10 ayat 10. Tidak tahu kan? Mereka mengeluh kan, murmur. 1 Korintus 10 ayat 10. Jangan kamu mengeluh sebagaimana mereka yang mengeluh dan mereka dibinasakan di padang belantara. Artinya masuk tanah perjanjian enggak? Enggak. Kok lapar nggak bisa makan, gimana ini? Itu nggak akan masuk tanah perjanjian. Kamu sudah gagal ujiannya. Artinya kalau makanan jasmani lebih penting dari rohani, kamu sedang mempersiapkan diri kamu untuk fatal. Fatal. Ya, Iya, enggak. lalu TM31, mau kasih ingat. Kalau kamu nggak tahu gimana Tuhan menuntun kamu selama ini, makanya kamu takut akan masa depan kamu. Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Ini karena kamu selama ini hidup tanpa dituntun Tuhan, sehingga kamu nggak kenal Tuhan. Sementara umat Tuhan nggak takut akan masa depannya, karena mereka tahu Tuhanlah yang menuntun mereka sebelum semua ini. Tapi boleh nggak? Apakah maksudnya saya perlu nggak ada langkah iman dalam kehidupan saya? Bisa nggak orang yang nggak pernah langkah iman tiba-tiba ada iman akan apa yang nggak kelihatan? Enggak. Kalau saya nggak ada iman untuk berani melangkah keluar dari perahu kota, karena saya perhitungkan ini, perhitungkan itu, gimana ini, gimana itu, padahal Tuhan bilang, all these things shall be added unto you. Krisis ini tembus nggak? Enggak. Nggak bisa. Kalau saya harus selalu pakai kalkulator lawan hitung, belum bisa nih. Aduh, nggak bisa nih. Gimana nggak bisa nih? Nggak bisa selama-lamanya. Karena kamu nggak ikut sertakan pencipta semesta alam dalam rencana kamu. Kamu lebih percaya kalkulator kamu dari Tuhan. Kita akan ngomong kalkulator nanti kan. Lanjut Gary, udah bisa lihat? Bisa, Dedi. Oh, it's this one. Oh ya. Oke. Sementara setan muncul sebagai dokter yang sangat hebat yang bisa menyembuhkan semua penyakit manusia, dia pun akan membawa penyakit dan bencana alam sampai kota-kota hancur dan rata. Hah? Kota rata, Lin?
Publicity Mahal. rata. Kalau publicity rata itu paradise. Muay. Maui. Maui. Aduh. Rata, Alwin. Itu setan akan kasih desolate tempat itu sehingga nggak ada yang tinggal lagi. Iya. Sementara tempat lain dia bilang saya bisa sembuhkan kamu. Iya. Nah, Sekarang dia sedang bekerja. Dalam cilaka, bencana alam di laut dan di darat, dalam api, great conflagration, api. Dalam tornado, hailstorm. Ada rasa sedikit begitu kan? Angin badai, banjir, angin puyuh, tsunami, gempa bumi, guys. Oh, ini kita lihat ini waktu dari winter kan, sekarang panasnya sedang terjadi di segala tempat dan beribu bentuk. forms. Setan sedang menggunakan kuasanya. Dia sapu bersih semua panen yang matang untuk dibinasakan. Dan kelaparan dan bencana-bencana penderitaan menyusul. Apakah si India ini menunjukkan sudah mau famine? Iya. Iya, Kak. Dan disebabkan apa waktu itu? Global boiling. Kunjungan-kunjungan bencana alam ini akan tambah lama tambah sering dan tambah parah. Apakah itu si Tedros bilang jadi? Iya. Iya. Binatang dan manusia akan dibinasakan. Apakah sedang terjadi? Sedang terjadi nggak, guys? Iya. Udah benar-benar semua Sedang terjadi. Iya. Dan setan akan mendesak orang-orang bahwa mereka yang sembah God yang menyebabkan semua ini. Kelompok ini membuat God tidak senang dan tuduh semua bencana alam disebabkan karena mereka yang menurut firman Tuhan selalu dalam kehidupan mereka menegur kita pelanggar hukum. Jadi kalau ada firman Tuhan yang benar, lalu saya rasa tertegur dan nggak senang, itu sama dengan hatinya paus dan setan. Dan akan dibilang bahwa orang-orang ini offend God dengan tidak pelihara hari Minggu. Apakah sedang menuju ke situ, guys? Sedang nggak? Dan kalau kita lihat COVID, parah. Dibilang tambah parah. Dan habis itu tambah parah. Tambah parah. Dan yang paling tambah parah, waktu di Dikri Sandelo parah, gempa bumi Tuhan Yesus datanglah terbesarnya. Akan tambah nyaman atau tambah parah Ibu Mei di dunia ini? Tambah parah. Dan kalau tidak kita buat undang-undang hari Minggu, ini bencana alam tidak akan berhenti katanya. Dan orang-orang yang memelihara hari Sabat, hari hukum keempat, mereka sedang merusak kudusnya hari Minggu. Mereka pengacau dunia. Mereka lah penyebabnya kita nggak bisa pulih kembali dan tinggal sejahtera di bumi ini. Apakah ke situ arahnya? Dan mereka sudah mendesak Biden untuk bikin climate emergency nggak, guys? Sudah. Iya. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat ini, even at the door. Cocok nggak, Stan? Bencana alam dengan pekabaran-pekabaran yang Tuhan bukakan bagi kita. Iya, Kak. Kayak disusun rapi, Kak. Cocok banget. Lumayan, guys.
pekerjaan-pekerjaan mujizat akan mengungkapkan melalui spiritisme dan akan sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang pelihara hukum Tuhan daripada manusia. Artinya, orang-orang yang menurut hukum Tuhan akan merasakan amarah spiritisme. Iya, iya. Spiritisme adalah komunikasi dengan roh-roh setan. Jadi roh setan akan bilang bahwa God kirim kepada mereka pekabaran untuk meyakinkan bahwa orang-orang yang tolak hari Minggu salah. God bilang. Dan mereka mau menegakkan kebenaran bahwa hukum dunia ini harus ditaati sebagai hukum God. Mereka akan marah nggak kepada umat Tuhan yang keras kepala? Sementara rumah mereka, tanah mereka semua binasa, lalu kita keras kepala katanya, gara-gara kita lah kenapa dunia ini bisa binasa. Apakah mereka marah sekali? Ya. Khususnya orang-orang yang mengaku Kristen. Dan siapa yang dengan senang hati akan tunjuk di mana kita tinggalnya? Judas. Siap guys? Kalau nggak percaya Tuhan, cilaka. Kalau memang percaya Tuhan, pusing amat. Kalau memang harus mati, ya mati. Mau dituduh, whatever lah. Kuncinya percaya Tuhan dan menurut setiap firman-Nya, hanya itulah namanya damai. Iya. Pusing amat apa yang mau terjadi. Ini saya sedang diuji. Ngapain saya mau gagal dalam ujiannya kalau ini ujian? Dengan catatan orang tahu ini ujian. Kalau enggak, kompromis sedih. Mereka akan menyesali kejahatan di dunia ini dan akan mereka kuatkan kesaksian guru agama bahwa kenapa Maui, kenapa panas, kenapa bencana alam, itu gara-gara kita tidak memelihara hari Minggu, mereka bilang. Tunggu tanggal main. Dan marah sekali indignation mereka terhadap Stanley dengan kelompoknya di seluruh dunia. Apakah kita masih hidup damai, boleh dikatakan sekarang? Iya, kalau lihat. Apa yang saya lakukan di damai ini? Apa yang saya gunakan di damai ini? Cari Tuhan? Apakah firman Tuhan nomor 1? Atau waktu sisa dengan tenaga sisa? Itu pun kalau ingat. Apa yang saya tabur, itu yang saya tuai. Kalau taburan saya nggak tertarik akan firman Tuhan, saya akan tolak firman Tuhan. Kalau terima, nggak bisa makan. Tapi kehilangan kehidupan kekal. Apakah berharga sekali sekarang kita punya waktu-waktu belajar setiap hari sekarang? Sangat-sangat. Ramai guys. Dengan undang-undang yang dipaksakan untuk terima institusi kepausan dengan melanggar hukum Tuhan, bangsa kita akan disconnect dirinya dari righteousness. Di saat gereja-gereja Protestan mempersatukan dirinya dengan paus, September 24 itu. Dan waktu dia pegang tangan dengan spiritisme, ini adalah miracle healing semua itu kan, salah satunya. Di saat terjadi pengaruh daripada 3 sekutu ini, negara kita akan injak-injak setiap prinsip konstitusi Amerika. Tahu nggak? Climate emergency ini kalau dijalankan, itu hanya bisa kalau apa? Konstitusi ditiadakan.
Untuk bikin climate emergency, lockdown semua itu semua unconstitutional. Dan kalau itu yang didesak rakyat, mereka akan bikin. Dan waktu bikin itu, mereka bikinnya dengan tidak menghiraukan konstitusi lagi. Karena itu tuntutan rakyat. People's power, ya. Artinya, kita akan hidup tanpa hak asasi. Nggak lama lagi sih. Di saat konstitusi Amerika ditiadakan, mereka akan mendesak tipuan kepausan. Dan di saat itu terjadi, waktunya sudah tiba. Setan akan bekerja dan apa? The end is near. Apakah 3 sekutunya sudah terjadi September 24? Sudah. Sejak September 2015, Pak Gun, the end is near. Kalau dulu sudah near, bagaimana sekarang? Tambah near. Lalu, Miss White paralelkan September 2015. Sebagaimana tentara Roma adalah tanda Yerusalem sudah mau dibinasakan, Sestius, demikian juga Threefold Union adalah tanda Tuhan punya panjang sabar sudah mau ditiadakan. Bahwa cawan negara bangsa ini sudah mau penuh dan malaikat mercy. Kalau malaikat mercy ditolak, bangsa ini hanya mau terima judgment. Judgment mulai berjatuhan, amin, karena tolak mercy. Dan malaikat itu waktu pergi nggak akan kembali lagi. Time of trouble. Umat Tuhan akan dijebloskan masuk ke time of trouble. Dari apa yang sedang terjadi? Apakah kita sedang ngebut menuju situ? Menuju time of trouble, guys. Karena mereka sedang mendesak untuk meniadakan konstitusi dengan bikin climate emergency. Dan mau mendesak sedikit lagi, Paus punya hari Minggu. Tapi Paus punya hari Minggu akan dijalankannya penuh di time of trouble. Sebelum Tuhan Yesus muncul di awan-awan. Apakah kutipan roh nubuat ini semuanya sedang digenapi? Betul, Kak. Trees to offset WYD Lisbon 2023 carbon footprint. Artinya ada pohon-pohon yang ditanam di Lisbon 2023, Portugal, dan ini adalah World Youth Day. Ini Laudato Si Movement, World Youth Day. Ini bukan GYC ya, Youth Conference, General Youth Conference ya. Ini World Youth Day. Dan mereka waktu ke sana ada hubungan dengan carbon footprint. Jejak bagaimana kita punya kehidupan itu meninggalkan jejak karbon kita. Dan karbon itu penyebab global boiling katanya, betul? Dan mereka ada pertemuan World Youth Day di Portugal, Lisbon. Apa hubungan carbon footprint? CNA dibilang, this will be the most sustainable WYD to date. Tadinya, inilah yang paling mantap untuk tackle global boiling. Ini, the organizer of the World Youth Day 2023 committed to promoting sustainability from the outset and are striving to fulfill this place. Mereka mau benar-benar
menyerang, menumbangkan ini kepanasan bumi ini. Tapi perlu bantuan partisipan. Untuk alasan ini, salah satu tantangan yang dihadapkan kepada semua yang akan menggunakan the first carbon footprint calculator in the Oh, history of the WYD, which will be included in the WYD Lisbon 2023 app application that participant harus install app-nya dalam iPhone-nya kalau mau hadir. Kalkulatornya dia bekerja dengan pertanyaan-pertanyaan. Kamu makan apa? Kamu isi bensin apa? Berapa lama tidur? Kamu olahraga berapa lama? Kamu hari apa off? Semuanya ditanya. Dan jawabannya itu menentukan berapa banyak karbon kamu emit dari tubuh kamu. Kamu harus install app-nya untuk hadir di situ. Pilot program. Dan by recording their activities, semua aktivitas kehidupan saya mereka rekam. Dari point of departure for WYD, dari ke WYD sampai hari terakhir event, orang-orang yang datang akan tahu dari estimasi carbon footprint total yang mereka kasih keluar dari tubuhnya untuk menolong bagaimana kita bisa mengurangi aktivitas hidup kamu. Iya. Ya ampun. Nah, ini kayak ini. kalkulator. Udah bilang kan kalkulator tadi? Ini nggak Iya. freedom sekali, sama sekali nggak ada kebebasan. Nah, deh. Semua sampai nafasnya, Stan, jangan terlalu banyak olahraga, terlalu banyak nafas. Aduh. Calculate your carbon footprint. Ada Dan kalau saya punya penggunaan sudah lebih dari kotanya gimana ya? Kalau saya punya carbon emission itu sudah melewati kota gimana? Bukan itu pertanyaannya. Mana, Sen? Pemain. Misalnya bilang the time of trouble itu bukan main gawatnya sampai manusia nggak sanggup untuk mengimajinasikannya. Betapa gawatnya. Dan karena betapa gawatnya dan nggak bisa imajinasi, lalu sekarang nggak bikin apa-apa, aduh cilaka. Cilaka. Ini, a first for WYD antara agama di dunia, agama-agama di dunia ya, semua agama akan dialog mengenai focal point di Lisbon. Artinya seluruh agama akan bersatu untuk menolong ini global boiling. Dan semua yang ke sana akan dicek mereka punya carbon footprint. Dan waktu mereka kembali ke masing-masing kotanya, mereka akan mendesak untuk dijalankan. Dan ini yang kerjain agama dunia, Stan. Bagaimana? Duh, lihat sampai dibalikin. Oke. Sudah menuju situ nggak? Sedang menuju nggak? Iya. Sedang menuju 12.1, Pak Gun? Iya. Sedang kelas berat. Nah, kalian pernah lihat ini kan? Mari kita dengar. Make sure kita mau ini dulu. Waktu share kalian bisa dengar, kan? Oke. Dengar.
But when the government controls the dollar, they can control, as we talked about in the report, whether you can buy a firearm, how much gas you can buy, how much. Dia bilang kalau government, ingat government control saya punya uang, dia bisa bilang apa yang boleh beli, apa yang nggak mau beli, berapa banyak kamu belinya, berapa sering kamu belinya, betul? Itu yang dia bilang. Iya, iya, iya. Iya, CBDC kan? Iya, itu dia. Semuanya Iya. itu. Electricity you can buy. Can you buy meat, or do you have to buy bug-based meat? They can control everything that you purchase with a digital dollar and whether you can purchase anything. Well, that's also the point, too, because if you overstep perhaps your monthly Dia carbon bilang apa? footprint. Kalau kamu punya footprint karbon bulanan sudah lebih dari kota, betul? Apa yang dia bilang? Iya, Kalau udah lebih kotanya, ada kalkulatornya nggak, Alwin? ada. Ada app-nya? Aduh, iya. Apa yang terjadi? Right. Or if you say something that the government doesn't like, you engage in wrongthink, they'll be able to turn off your access to your own money. Apa? Saya nggak suka kamu Iya. bilang-bilang Pak Antikristus. Tag, you have no money. Turn the access. You Hilang. have no money. You have nothing. You have nothing. Ke toko, sorry, you have no account in your balance. Really? I just put account. Yeah, you have nothing. Kenapa? Oh, kamu bilang Paus Antikristus. Kamu bilang organisasi percaya Trinitas. Antikristus. Finish. Isi bensin nggak bisa. Jangan takut guys. We believe God. Ini hanya untuk orang yang takut aja yang perlu khawatir. Betul? We believe God. We have nothing to fear unless we forgot that God has led us thus far. We have nothing to fear. If we really believe God, we have nothing to fear. Fear itu untuk orang yang nggak percaya Tuhan. Gimana? Iya. Gimana guys? Betul. Atau masih takut-takut? Come on, Jaminan. guys. Enggak. Iya. Untuk apa takut-takut? Nggak ada Tuhan emangnya. Come on, guys. Benar nggak? Iya. Kalau mati ya matilah. Kalau kelaparan nggak apa-apa. Paling penting sekarang kalau kita belajar serius atau main-main, guys? Serius. Sedikit lagi, orang yang nggak ada iman akan kompromi. Dan kalau dia ada kompromi, finish. Bisa saja itu ujian terakhir dia. Ngeri, guys. Bisa saja, dan itu harus terjadi sebelum time of trouble. Sebelum. Karena time of trouble udah tutup semua. Serious stuff, Stan. Serious stuff. Dia akan apa? Shut down kamu punya uang. Lalu? So you will not be able to buy or sell anything. You will This- not be able to buy or sell anything. Kalau kamu punya carbon footprint, sudah melebihi kota. Kalau kamu protes, kamu kasih video di YouTube, bilang ini, bilang itu, you become nothing. I don't think so. I am everything in the eyes of God. Sudah menuju situ, guys? Kak, karbon apa itu print itu melebihi kota itu maksudnya apa, Kak? Jadi dibilanglah alien hanya bisa kasih keluar karbon dalam kegiatannya beli semua itu, beli bensin, karbon. Beli makanan yang hasil karbon. Menafas, olahraga, kegiatan semua. Itu semua diukur oleh mereka punya app. Dan dibilanglah 1000 kilo per minggu lah. Saya cuma tebak aja. Kalau alien 1200 kilo sudah kelebihan. Dan kalau kelebihan stick, tiba-tiba dong nggak ada uang alien. Oh ya. Oke. Wow. Guess what? Nggak ada ya ampun, guys. We have God. Iya, We iya. have God. I don't care mereka mau bikin apa. Because we have God. Kita sedang diuji. Percaya Tuhan atau enggak? Tuhan sedang uji saya. Kamu percaya saya enggak? Ini bukan takut mereka. Tuhan yang izinkan untuk ungkapkan saya percaya God atau enggak. Ulangan 8 ayat 3. Masih ingat enggak? Jangan takut Biden. Jangan takut WHO. Tuhan sedang mau cek kamu percaya Tuhan atau enggak. Dan kalau kamu bilang kamu percaya Tuhan dan tiba-tiba nggak ada uang, kamu ketakutan, nampaknya nggak percaya Tuhan. Titik. Boleh gitu, guys? Oh, Ini ya. ulangan 8 ayat 3.
Iya. Ini nggak ada urusan dengan siapa di dunia ini. Tuhan mau ngecek aja, mau cek kamu percaya Tuhan nggak. Itu aja. Boleh? Boleh. That's it. That's the test. Mana Win? Hmm. Serius Iya, stuff ini? enggak. Iya, enggak. Jadi kalau sekarang saya nggak menurut Tuhan, goodbye, betul? Goodbye. Paling kurang masih ada kesempatan kan? Paling kurang ada kesempatan. Kita lanjut ya. As we but when the How to calculate your carbon footprint at WID. Ini dia. Sudah, guess what? Sedikit lagi seluruh dunia disuruh ini. Bagaimana? August 3, 2023. Ya, baru sekali. Bagaimana untuk hitung kamu punya carbon footprint? Artinya, udah dibilang, kamu punya carbon footprint ini akan mendikte boleh jual atau enggak. Kamu mau ngomong sesuatu, enggak. Apalagi belum Judas lagi bilang, oh dia di Getsemani. Mantap, betul? Guys, this is serious stuff. Jadi nggak usah pusing dengan nggak ada makanan, nggak usah pusing dengan carbon footprint, nggak usah pusing dengan itu. Pusing, saya masih nggak ada daging yang saya manjakan. Itu yang perlu saya pusingin. Pusing-pusing footprint, tapi masih cepat tersinggung. Silahkan 12. Apa gunanya? Apa itu? Cari tahu tuh footprintnya. Paling penting jangan tersinggung. Itu lebih penting. Benar nggak, Sen? Lebih penting jangan tersinggung daripada footprint. Betul. Footprint cuma kasih tunjuk, kamu masih tukang tersinggung. Itu fungsinya footprint. Untuk tunjukkan kamu masih cepat tersinggung. Oke? Bagaimana? Jadi jangan gede-gedein footprintnya. Footprint itu adalah kasih tunjuk. Kamu masih cepat loh. Pikir tentang diri sendiri, cepat tersinggung. Itu dia yang perlu dibereskan. Lebih daripada pusing-pusing footprint. Padahal itu hanya tunjukin kondisi saya. Ibu Mei ngerti kan? Iya, ngerti Kak. Jadi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar masing-masing, guys. Okay? Kamu yang tentukan kamu punya keselamatan. Tuhan sudah buat semua yang Tuhan mau buat. Dia sudah buat semuanya. Kan? Iya. Dan kalau saya nggak bikin bagian saya bilang kepada Tuhan, saya tidak tertarik untuk selamat, karena saya lebih tertarik untuk tidak kelaparan di dunia ini. Saya lebih baik makan di dunia ini lalu hilang, daripada lapar lalu masuk kerajaan surga selama-lamanya. Walaupun saya gilang kepala, tapi harus hargai orang itu, betul? Lihat ini. Kita ke bawahnya kan. Tadi kan kita lihat carbon footprint kan. Lalu kita mau lihat apa yang di bawah. Salah satu tujuan WID 2023 ialah dia punya commitment to sustainability, leaving a lasting positive legacy in the territory. The carbon calculator comes as a response to this concern. Apa? And are based on the pillars of Pope Francis encyclical Laudato Si. Are based on the pillars. Untuk menanggapi, menerima, dan merangkul Laudato Si-nya Paus. Siapa di Samaria, Win? Jezebel. Wow. Bukankah Jezebel dengan Ahab zamannya musim kering waktu itu, musim panas? Ada boiling. Dan pertanyaannya, apa hubungannya dengan nggak bisa jual beli, betul? Apa hubungan carbon footprint dengan nggak bisa jual beli?
Well, Laudato Si, San? Laudato Si? Iya. Apa hubungannya? Ingat Kristalina Georgieva, IMF ya? Bukan. IMF, Oh iya, betul. Iya. betul, ya. Iya. Direktur IMF. Iya. Dia punya terima kasih yang sangat sungguh-sungguh kepada Paus untuk Oh. joining dia punya dialog dengan kata-kata yang menginspirasikan. Kita fully share, kita sangat merangkul vision global economy need to be more inclusive, artinya harus diikut sertakan seluruh dunia. Dan persaudaraan tentang kita punya rumah ini, planet kita. IMF sangat setuju. IMF sangat setuju dengan ini. Apa hubungan ekonomi dengan WYD? No buy, no sell. IMF ada hubungan dengan Paus kalau gitu? Iya. Ada lah. Jual beli IMF? Hubungan? Iya. Ini. Ada hubungan kan? Ini dia. Ini dia. Nah, IMF. Well, guess what? Mereka punya salam tangan dengan itulah. Bagaimana time of trouble tibanya, guys. Ini yang kalian lihat, lah yang akan bawa time of trouble. Oke? Eventually. Sama sekali. Dan yang tunduk pertama siapa? Siapa yang tunduk pertama? Kristalina Georgieva. Kristalin. Apakah nubuatan sedang digenapi, guys? Dong? Sedang digenapi. At this very moment. Oke. Jadi, ulang lagi di awal. Kalau kita dituntut dan diharuskan untuk tahu dekatnya dan tidak, apa katanya? Fatal. Hilang sebagaimana orang-orang di zaman Nuh, tenggelam. Kalau kita nggak bikin apa-apa, jangan cuma gini ya. Jangan bilang, oh ada ini, ada itu. So what? Ada ini, ada itu. So what? The question is, what are you doing with your life? Daripada cuma kasih tunjuk, oh ada ini, ada itu, ada itu. So what? Kita sudah keluar dari kota. Apa gunanya tunjukkan itu when you do nothing? Benar? Iya. Itu kuncinya. Oke. Kita mau berdoa ya.